Gue yakin kalian pasti pernah denger atau minimal ngeh sama dua bocah bertato yang nyanyi di kolam sambil bilang I am an island boy. Yap, mereka itu si kembar Island Boys yang pernah nyaris jadi selebriti global dalam semalam. Tapi sekarang mereka literally nyaris bangkrut, bre. Gila sumpah. Padahal dulu katanya itu bisa narik $40.000 per harinya. Sekarang dia malah ngaku-ngaku orang masih ngutang $150.000 ke mereka. Hancur banget sekarang finansial mereka. Awalnya semuanya tuh kelihatan menjanjikan. Mereka viral, punya atensi satu dunia. Bahkan sempat dikira bakal jadi ikon baru dunia rap. Tapi ya gitu, bukannya dipoles malah makin jadi bahan lelucon. Dari situlah segalanya ini mulai chaos, bre. Makin hari makin banyak drama. Mulai dari ribut-ribut kagak penting, ditangkap polisi, sampai interview cringe yang bikin orang-orang yang nontonnya tuh jadi malu. Harusnya bisa muter haluan mereka ini, bikin musik beneran. Ya minimal satu track musik yang enak bener gitu loh. Tapi mereka malah milih tenggelam sama gaya hidup nyeleneh yang akhirnya jadi contoh klasik gimana caranya ngancurin karir lu sendiri cuman dalam hitungan bulan. Nama asli mereka itu adalah Alex alias Fly Soulja dan Frankie alias Kodiak Red. Masa kecil mereka itu suram banget, bre. Bokap mereka meninggal karena serangan jantung pas mereka umurnya 5 tahun. Sejak itu kagak ada sosok yang bisa benerin arah hidup mereka. Akhirnya mereka nyemplung tuh ke dunia kriminal. Maling, berantem, nyolong mobil, pokoknya semua jenis ulah bocah nakal kelas berat itu udah mereka cicipin. Mereka bahkan ngaku sendiri kalau ibunya udah nyoba mati-matian ngerawat mereka. Tapi ya tetap aja dua-duanya ini liar banget. Sampai polisi di kota mereka pun tahu kalau ibunya tuh udah kagak bisa ngontrol mereka lagi. Cuman bisa pasrah karena pas lu masih kecil sistem hukum kan juga kagak terlalu keras ya. Kayak cuman kena tampar angin doang gitu. Makanya mereka ngerasa bisa ngelakuin apapun dan lolos terus. Setelah remaja mereka bolak-balik penjara, akhirnya umur 18 mereka didepak sama ibu mereka. Kagak ada tempat tinggal, kagak ada kerjaan, akhirnya mutusin buat ngejar karir di media sosial. Duit sisa-sisa terakhir mereka malah dihabisin buat bikin tampang jadi kayak rapper SoundCloud. Tato di mana-mana, rambut acak-acakan, pokoknya totalitas buat branding diri. Katanya sih habis $30.000 cuman buat tatoan. Mereka mulai upload video random di IG, terus lanjut ke TikTok. Tapi ya gitu, viewsnya fluktuatif, kagak bisa diandelin buat cari duit beneran. Sampai akhirnya meledaklah tanggal 13 Oktober 2021. Mereka ngeluarin video mereka nyanyi Island Boy sambil nyemplung di kolam. Dan entah kenapa video itu meledak, bener-bener meledak. 5 juta views cuman dalam seminggu. Dan makin menggila di platform lain, mereka langsung dikenal dunia. Tapi sayangnya reaksi orang tuh lebih banyak ke arah ini siapa sih, ini apaan dah, ketimbang wih keren juga ya. Bahkan Snoop Dogg itu sampai geleng-geleng kepala nonton mereka. Katanya cuman kelihatan kayak dua orang bego di kolam renang. Dan kagak bisa disalahin juga karena lagunya ya emang gitu deh. Tapi ternyata kualitas lagu itu sama sekali nggak penting. Yang penting adalah potensi meme-nya. Dan Island Boys itu sukses jadi bahan bercandaan sejuta umat. Parodi, editan, reaction, semuanya tuh nyebar kemana-mana. Dan ironisnya justru dari situlah mereka jadi fenomena. Sebuah contoh sempurna gimana satu video itu bisa ngubah hidup lu. Cuman masalahnya kalau lu kagak bisa jaga momentumnya, ya siap-siap aja jadi punchline selamanya. Yang bikin nyesek tuh sebenarnya bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka kagak sadar kalau mereka itu gagal. Island Boys ini dua-duanya bener-bener percaya diri banget, bre. Bukan percaya diri yang sehat ya, tapi yang over gitu. Mereka beneran mikir kalau mereka ini naik karena bakat. Padahal kan ya lu tahu sendiri lah, yang bikin mereka meledak itu bukan karena lagunya bagus, tapi karena semua orang nganggep mereka itu lucu. Mereka itu meme berjalan gitu. Orang-orang pada ngetawain mereka, bukan ketawa bareng mereka. Dan masalahnya mereka nggak pernah sadar kalau mereka ini cuma jadi bahan ketawaan. Pas mereka akhirnya tampil di panggung beneran, langsung tertampar realitas itu, disorakin sama orang-orang cuman beberapa detik setelah mereka ini naik panggung. Gila kagak tuh, belum sempet nyanyi bre, udah disuruh turun. Tapi mereka masih keras kepala. Mereka rilis juga tuh versi full dari lagu Island Boy, berharap bakal diterima kayak karya seni gitu. Tapi hasilnya, komen-komennya itu malah lebih sadis dari sebelumnya. Ada yang bilang, lagu ini gue jadiin alarm dan sekarang gue bisa bangun 30 menit lebih awal cuman buat matiin
cepet-cepet. Yang satu lagi ada tuh lebih brutal. Adek gue lumpuh setelah kecelakaan, tapi pas gue puter lagu ini dia langsung bangun buat nge-mute suaranya. Bahkan ada yang nyeletuk, bakat tersembunyi kayak gini sebaiknya memang harus tersembunyi aja selamanya. Tapi ya gitu, biarpun udah ditampar kenyataan pakai sepatu besi, mereka masih lanjut upload konten. Kenapa? Karena duitnya masih ngalir. Dan ya kan siapa juga gitu yang bilang kagak mau ke $60.000 sehari. Mereka sendiri sampai bingung pas ngeliat penghasilan dari videonya. Kita ngeliatin tuh dashboardnya dan tulisan di atasnya kayak lu bakal dapat $60.000. Terus besokannya dapat lagi, besokannya dapat lagi. Kita kayak apaan sih ini, gila banget. Tapi ya kayak seberapapun tuh juga kagak ada artinya kalau keputusan yang mereka ambil itu nyungsep semua. Salah satu blunder terbesar mereka adalah nolak tawaran dari rapper beneran, yaitu Kodak Black, orang yang jadi inspirasi gaya mereka sendiri. Kodak sempet nawarin mereka buat gabung ke labelnya, tapi Island Boys itu tolak mentah-mentah, katanya mau mandiri, mau jalan sendiri. Si Alex bahkan sempet ngomong kayak gini, gua nggak di label manapun, gua independen dan sejauh ini duit gua oke-oke aja. Gue punya tumpukan uang. Tapi yang nggak mereka sadarin itu adalah yang mereka kira kemandirian sebenarnya cuma ego doang yang dibungkus rasa sok pede. Mereka percaya diri itu bukan karena sadar potensi, tapi karena kagak ngerti diri sendiri tuh selevel apa. Dan salah satu momen paling absurd dari kesombongan ini bisa lu lihat pas mereka lagi nongol di podcastnya Logan Paul, Impulsive. Pas ditanya soal bakat, mereka tuh langsung jawab dengan yakin, gue punya kok, gue bintang, gue punya it factor. Tapi klimaks dari semua kekacauan itu datang pas satu host, si George Jenko, nyaranin hal yang super masuk akal. Kalau nanti uang kalian habis, coba pikirin buat investasiin semua perhiasan itu ke sesuatu yang lebih stabil, biar lu kagak bangkrut di masa depan. Kalimatnya kan sopan gitu ya, niatnya baik gitu, tapi langsung disamber kayak George ini baru aja ngatain leluhur mereka gitu. Island Boys ngamuk, gua gak butuh nasihat finansial, gua mungkin malah lebih kaya dari elu. Dan dari situ podcastnya jadi kayak debat kusir SMA, saling ngotot, salah paham, dan berakhir dengan mereka walk out dari studio sambil ngebusungin dada kayak bocah ngamuk. George sampai geleng-geleng, bre, ini kan saran baik gitu loh maksud gue, tapi kalian malah kayak ngancem gue. Yang lebih gila lagi, beberapa bulan setelah insiden podcast itu, nasib mereka itu beneran anjlok. Meme-nya mati pelan-pelan, view TikTok itu makin sepi. Uang yang dulunya datangnya itu kayak banjir, tiba-tiba hilang kayak uap. Dan saran George yang dulu mereka cengin habis-habisan, ternyata justru bisa aja nyelamatin mereka dari nasib yang sekarang. Setelah puncaknya lewat, views mereka turun drastis, kayak air mancur yang dipencet mati. Booking manggung itu sepi, bahkan orang-orang yang dulu rajin ngecengin mereka pun udah capek dan mulai ninggalin. Dan kayak biasa, dua bocah ini telat banget sadar. Pas akhirnya mereka mulai ngeh kalau semuanya mulai tenggelam, itu semua udah terlambat. Bukannya nyiapin backup plan atau minimal nyimpen duit, mereka malah habisin penghasilannya buat beli mobil mewah sama perhiasan gede-gedean biar tetap kelihatan tajir di medsos. Gaya doang tapi isi kantong udah ngos-ngosan. Yang lebih nyesek lagi, mereka bahkan jual hak lagu viral mereka ke orang lain, seseorang yang namanya Check the Star. Jadi pas duitnya bener-bener kering, ya mereka literally nggak punya apa-apa lagi. Saking desperate-nya pengen tetap relevan, mereka mulai bikin drama palsu. Yang satu nyalahin yang lain soal siapa sebenarnya dalam kesuksesan Island Boys. Lu cuma ngikutin gue yang bikin Island Boys. Lu mah cuma bikin Island Wars. Gue yang punya ide Airbnb, gue yang nulis barnya, gue yang bikin nama itu. Dan parahnya mereka ini bener-bener percaya kalau keluar dari podcastnya Logan Paul itu adalah keputusan paling epic yang pernah mereka ambil. Gue gak nyesel, gue jadi 5 kali lebih viral dari situ. Kalau gue duduk dan ngobrol biasa, mana ada yang nonton. Jadi ya makin kelihatan kan kenapa mereka ini tenggelam, karena kelakuan mereka yang berasa pantas gini loh, yang bikin orang tuh makin ilfeel. Sampai akhirnya satu komen di YouTube itu berhasil ngerangkum semuanya. Mereka contoh sempurna gimana internet bisa bikin orang yang salah jadi terkenal. Tapi sebenarnya ya walaupun situasinya tuh udah ngedrop kayak gini, peluang itu masih ada. Followers mereka masih jutaan, tinggal sedikit kerja keras buat pertahanin. Kayak coba benerin musiknya, bikin lagu yang beneran enak, bukan cuman ngandelin gimmick. Tapi sayangnya, lu tahu sendiri, kerja keras itu kagak pernah ada di kamus mereka. Mereka masih ngejar yang namanya jalan pintas viral, dan akhirnya nemu jalan pintas yang mereka kira bakal jadi jackpot, padahal malah ngebunuh reputasi terakhir yang mereka punya. April 2023, internet dikagetin sama pengumuman konyol mereka yang bikin akun OnlyFans barengan. Diumumin di Twitter yang sekarang udah dihapus. Awalnya semuanya ngira ini cuman prank murahan, tapi ternyata beneran. Dan bukan cuman beneran, tapi malah
malah lebih disturbing dari yang siapapun bayangin. Beberapa bulan kemudian mereka mulai upload foto-foto yang makin hari makin gila, dan semuanya bareng-bareng. Dua saudara kandung promosiin akun OnlyFans-nya kayak lagi promosi produk skincare. Tapi tunggu dulu, karena puncaknya itu belum datang. Tanggal 1 Agustus 2023, internet bener-bener kolaps pas ada video mereka ciuman satu sama lain mulai nyebar. Iya bre, lu kagak salah baca. Ciuman sesama saudara kandung, dua-duanya cowok. Dan reaksi netizen jelas aja panik, jijik, trauma kolektif. Tapi buat mereka itu dianggap pencapaian. Orang-orang gak suka kita, jadi kita kasih bahan ke mereka. Kayak ini nih, lihat dah, mereka ciuman. Kita emang udah prediksi kalau kita ngelakuin ini pasti viral. Dan bener viral sih. Tapi yang datang bukan uang atau kesempatan baru. Yang datang itu gelombang jijik massal. Dan semua kesempatan yang tersisa buat comeback resmi itu lenyap. Karena ya siapa juga yang masih mau kerja bareng dua orang yang literally ciuman di kamera buat dapat perhatian. Label musik minggat, rapper minggat, fans lari, nggak ada yang bisa ngerespek mereka lagi. Pas ditanya soal video itu, mereka malah marah-marah lagi. Bro, shut your ass up, gue pecahin nih. Mereka pikir itu bisa ngancem orang-orang kayak dulu lagi. Tapi kagak sadar image mereka udah kebuang ke got. OnlyFans stan itu beneran ngebakar habis sisa-sisa kredibilitas yang masih mungkin diselamatin. Mereka masih coba pura-pura hidup kayak gangster kaya, upload di mansion, naik mobil sport, pakai kalung bling. Tapi kenyataannya semua itu bohongan, barang pinjaman, rumah nyewa, dan utangnya di mana-mana. Bahkan mereka ngakuin sendiri ada orang yang masih ngutang $150 ke mereka. Dan satu-satunya duit yang masuk sekarang itu paling dari Cameo atau sisa-sisa TikTok. Tapi udah jelas sih, semua itu udah mulai kering kerontang. Sebrengsek-brengseknya dunia maya, tetap aja kagak ada topeng yang bisa dipakai selamanya. Si kembar Island Boys itu akhirnya kehabisan bensin buat pura-pura jadi orang kaya. Topeng mereka mulai rontok pelan-pelan, dan makin hari makin kelihatan jelas kalau yang tersisa itu cuman keputusasaan. Mereka sampai nurunin harga Cameo dari $135 jadi cuman $30. Tapi meskipun udah banting harga segila-gilanya itu, tetap aja kagak laku karena orang udah capek, internet udah bosen. Akhirnya mereka coba cari jalan baru buat numpang relevansi. Dan dari semua orang di muka bumi ini, mereka malah gabung sama Jack Doherty. Gimana ya? Lu tahu loh, udah mentok banget kalau satu-satunya solusi yang lu punya adalah nongkrong sama Jack, hoping dapat remah-remah exposure dari sisa kontroversi orang lain. Tapi kayak biasa, mereka nggak bisa diem. Mereka tetap harus bikin drama, cari ribut, bikin rusuh tiap kali kamera nyala, sampai-sampai dituduh nyakitin pacarnya Jack sendiri. Setelah semua drama itu, mereka balik lagi ke tempat paling dingin dan sepi di internet, yaitu ketiadaan. Sekarang mereka benar-benar harus ngelakuin hal yang lebih nekat demi dapat perhatian. Dan di titik ini, mereka udah rela jual harga diri asal bisa viral lagi. Contohnya si Alex, beberapa bulan lalu anaknya ini baru lahir, dan sayangnya kondisi bayinya waktu itu kagak sehat dan harus masuk NICU. Tapi bukannya fokus nemenin istri dan anak-anaknya yang lagi berjuang, dia malah ngejual momen sedih itu di TikTok buat dapat views. Ini udah level dewa, level paling gelap marketing. Syukurnya si bayi itu bisa selamat dan sekarang jauh lebih sehat. Tapi tragisnya buat Alex itu bukan sinyal buat berubah, itu malah jadi bahan konten baru. Ya minimal dia sekarang lebih sering bareng anak dan istrinya. Mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa sedikit dipegang. Sementara itu situasinya Frankie alias Kodiak Red itu gila parah, rusak banget. Dia udah kayak karakter utama di film-film crime low budget yang endingnya terlalu buruk. Mei 2023 dia ditangkap karena domestic battery, nyakar pacarnya dan dorong ke kolam sampai luka di dagu. Terus Februari 2025 dia ditangkap lagi, kali ini karena nyimpen senjata api tanpa nomor seri dan narkoba. Udah kagak ada jeda buat nipu. Beberapa bulan lalu Alex sama Kayla itu sempet update soal Frankie, dan dari ceritanya hidup Frankie itu udah kacau balau, hampir tunawisma katanya, kecanduan, kagak bayar tagihan, mau bilang mereka beli barang pun cicilannya mandek, bikin skor kredit Alex itu jeblok gara-gara nama dia dipakai buat pembelian. Bayangin lu lagi nyari rumah baru tapi dihantem tagihan mobile yang bahkan punya lu yang kayak debt collector sampai ninggalin voicemail tiap hari, nyarinya pembayaran yang nggak pernah muncul. Dan di tengah semua kekacauan ini, internet udah kagak ada belas kasihan lagi. Komentar-komentar tajam udah kayak epitaf digital buat karir. Mereka udah kehilangan segalanya yang pernah mereka dapat. Sekarang jalan satu-satunya yang tersisa tinggal jalan menuju ketidakjelasan. Mereka bakal memudar pelan-pelan di dunia internet, jadi kenangan buruk dari masa lalu yang orang-orang cuman ingat karena itu tuh dua bocah yang cuman di Twitter dan bikin trauma seberanda. Dan misalnya loh ya, mereka bisa viral lagi, itu pun gua rasa cuma soal waktu sampai mereka nyungsep lagi ke jurang yang sama. Karena pada akhirnya lu bisa beli kamera, beli view, beli konten, tapi lu nggak bisa beli harga diri atau respect. Dan Island Boys, mereka kehilangan dua-duanya.